Didukung oleh Pelopor kopi nikmat, jangan diminum. Sarung Al-Samsi. Korban tanah longsor yang tertimbun material bangunan akibat hujan deras ditemukan tim SAR Samarinda meninggal dunia di kedalaman 3 meter. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerapkan kebijakan jam malam bagi para pelajar mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi, terkecuali kondisi darurat. Pemirsa, Kepolisian Yogyakarta menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi. Tim khusus dari Traffic Accident Analysis diterjunkan untuk mengetahui kecepatan mobil pelaku saat menabrak korban hingga tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kamar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Pencarian warga korban tanah longsor di Samarinda, Kalimantan Timur berbuah hasil. Korban ditemukan meninggal dunia di kedalaman 3 meter dalam runtuhan bangunan. Proses evakuasi korban bernama Sutiah, 50 tahun, berjalan dramatis. Lebih dari 1 jam korban baru bisa dievakuasi dari reruntuhan material longsor lantaran berada di kedalaman 3 meter. Total 6 korban longsor telah ditemukan, 5 selamat dan 1 meninggal dunia. Setelah menemukan korban terakhir yang tertimbun, tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian ditutup. Kepolisian Sleman, Yogyakarta akhirnya menahan Kristiano Pangarapenta, tersangka penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi. Dari keterangan polisi, tersangka menabrak korban karena kurang konsentrasi akibat kelelahan beraktivitas di kampus. Polresta Sleman, Yogyakarta menggelar rilis kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Afandi. Polisi menghadirkan Kristiano Pangarapenta yang juga mahasiswa UGM sebagai tersangka. Menurut polisi, tersangka menabrak korban dari belakang karena kurang konsentrasi dalam berkendara. Tersangka mengaku kelelahan setelah beraktivitas seharian di kampus dan berolahraga. Polisi sendiri juga langsung menahan tersangka di rutan Mapolresta Sleman. Tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman 6 tahun penjara. Kepolisian Yogyakarta menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi. Polisi menerjunkan tim khusus dari Traffic Accident Analysis guna mengetahui kecepatan mobil pelaku saat menabrak korban hingga tewas. Olah tempat kejadian perkara digelar petugas Atlantas Polresta Sleman dibantu Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa siang. Olah TKP digelar di lokasi kecelakaan maut di Jalan Palagan, Ngagli, Sleman, Yogyakarta. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim khusus dari Traffic Accident Analysis atau TAA. Tim tersebut bekerja dengan pendekatan ilmiah dan objektif, serta dilakukan secara scientific investigation. Dari tim nantinya akan bisa diketahui berapa kecepatan mobil yang dikendarai Kristiano Pangarapenta Tarigan saat menabrak korban Argo Eriko Afandi. Selain itu juga bisa diketahui bagaimana titik pengereman serta jarak antara kendaraan korban dan tersangka. Tadi siang telah dilakukan oleh TKP dengan mengerahkan
atau kami asistensi dari Polda dengan melibatkan tim traffic accident analysis dipimpin langsung oleh Pak Dirlantas, karena memang dari awal Bapak Kapolda sangat serius dan kita berkomitmen untuk segera memperjelas fakta sebenarnya yang terjadi sehubungan dengan kasus tersebut. Selain menggelar olah TKP, polisi juga menetapkan pengemudi mobil BMW, Cristiano Tarigan, sebagai tersangka. Namun hingga kini tersangka belum ditahan karena menunggu panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Bagaimana detil hasil olah TKP dan berapa kecepatan mobil pelaku saat menabrak korban hingga tewas? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Andri Prasetyo. Andri, bagaimana hasil olah TKP dan berapa kecepatan mobil saat menabrak korban? Ya, Laura dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan memang dari hasil olah TKP yang dilakukan petugas gabungan dari Satlantas Polresta Sleman dan juga Direktorat Lalu Lintas Polda DIY pada kemarin siang. Ini polisi menyebut memang saat terjadinya kecelakaan ini pengemudi yakni Cristiano Tarigan mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan di atas 50 hingga 60 km per jam. Dan kecepatan ini memang melebihi dari batas normal di Jalan Palagan tersebut yang merupakan jalan provinsi, di mana aturannya memang di Jalan Palagan tersebut kecepatan maksimal dari kendaraan adalah 40 km per jam. Artinya ini memang melebihi dari batas kecepatan, sehingga ini yang menimbulkan ataupun menyebabkan kendaraan yang terlibat kecelakaan juga terlihat begitu parah, ringsek begitu, di mana memang kendaraan yang dikemudikan ataupun dikendarai korban sepeda motor ini rusak parah karena dihantam dari belakang begitu, dan memang setelah dihantam dari mobil tersangka ini, kendaraan korban juga mengenai mobil yang parkir di seberang jalan. Artinya memang ada 3 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, dan memang polisi juga menyebut saat terjadinya kecelakaan ini pengemudi ataupun tersangka ini tidak konsentrasi begitu, yang ini disebabkan karena dia mengakui kelelahan setelah beraktivitas seharian, mulai dari mengikuti kuliah, kemudian bersepeda, berolahraga, kemudian bermain biliar, hingga pada malam harinya ini sempat mendatangi tempat kos temannya hingga larut malam sebelum akhirnya pulang ke kosan dari tersangka. Kemudian tersangka setelah kembali ke kos ini tak berselang lama, sekitar 1 jam ini kembali keluar dari kos dan melewati Jalan Palagan ini yang hingga akhirnya menabrak kendaraan dari korban begitu. Dan memang kepolisian tadi juga menyebut bahwa hasil olah TKP tersangka ini tidak melakukan upaya pengereman ataupun mengklakson terlebih dahulu setelah melihat di depannya ada kendaraan korban. Artinya memang pengereman dilakukan oleh tersangka ini setelah menabrak kendaraan korban hingga terpental dan mengenai kendaraan yang berada di seberang jalan. Ini yang memicu terjadinya kecelakaan yang cukup parah hingga menyebabkan korban yakni Argo Eriko Fandi ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan memang hari ini tadi mulai sejak tadi sore tersangka Cristiano Tarigan ini sudah ditahan di Mapolresta Sleman dengan sangkaan pasal terkait Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian informasi terbaru dari Yogyakarta. Kita kembali dengan Laura di studio. Baik, terima kasih Andri Prasetyo atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Universitas Gadjah Mada akan mengikuti seluruh proses hukum dalam kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan mahasiswa Fakultas UGM Argo Eriko Afandi meninggal dunia. UGM berkomitmen akan memberikan sanksi tegas sesuai putusan hukum yang dijatuhkan kepada tersangka Kristiano Pangarapenta Tarigan yang juga mahasiswa UGM. Kasus kecelakaan maut yang melibatkan dua mahasiswa UGM hingga kini masih bergulir. Kristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak Argo Eriko Afandi dari hukum UGM hingga tewas di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. Pihak UGM akan mengikuti seluruh proses hukum yang saat ini masih berjalan di kepolisian. Pada prinsipnya UGM memang ada peraturan ya, tata perilaku mahasiswa dan juga berkaitan dengan informed consent bagi para mahasiswa ketika mau bergabung dengan UGM menjadi mahasiswa. Jadi ada informed consent. Nah, terkait dengan tindak lanjut nantinya, UGM akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Keluarga besar UGM, khususnya prodi hukum, sangat kehilangan atas berpulangnya Argo yang dikenal sebagai sosok berprestasi dan aktif di kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kemacetan jelang libur panjang terjadi di ruas utama jalan di Jakarta. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat sejak Rabu sore hingga malam hari. Kemacetan parah juga terjadi di ruas jalan Gatot Subroto hingga Slipi. Kemacetan terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kemacetan dari arah Pluit menuju Slipi ini sudah terjadi sejak Rabu sore hari. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus menerjang kemacetan panjang ini. Kemacetan parah juga terjadi di ruas jalan Gatot Subroto hingga Slipi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kemacetan parah di Jakarta pada hari ini. Kita segera menuju kawasan Sudirman, Jakarta, pemirsa yang kabarnya juga mengalami kemacetan. Kita bergabung dengan reporter TV One Sekar Wanda yang sudah siap dengan laporannya. Sekar, apa benar kemacetan panjang terjadi di sana? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di ruas Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman, dan saya mengabarkan dari atas jembatan penyeberangan orang Pinisi di mana kita dapat memantau langsung kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Kepadatan lalu lintas ini terjadi di sejumlah titik, tidak hanya di Jalan Jenderal Sudirman saja, namun juga terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto hingga Rasuna Said, yang mana terpantau mengalami kepadatan kendaraan yang menyebabkan arus lalu lintas nyaris tidak bergerak. Deretan mobil dan motor yang terjebak macet di sepanjang jalan HR Rasuna Said ini terjadi sudah sejak sore hari tadi, dan tidak hanya di wilayah Rasuna Said Kuningan Jakarta, namun juga kemacetan terjadi di ruas jalan Lejen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Adapun informasi yang kita dapatkan dari pemantauan kami,
yakni kemacetan ini disebabkan ataupun dipicu dari tingginya volume kendaraan dan juga pengalihan arus lalu lintas karena adanya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron. Kemudian kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, kendaraan roda 2 dan roda 4 ini hanya mampu merayap sejak siang hingga malam hari. Antrian panjang bahkan mengular ini hingga ke kawasan Semanggi dan juga Bundaran Senayan. Adapun tadi pemantauan kami pihak Korlantas Polri melakukan penutupan akses kendaraan dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Sudirman melalui kolong Simpang Semanggi. Kemudian mobil juga dialihkan ke arah Selipi, sementara untuk sepeda motor masih diizinkan untuk melintas. Kemudian untuk di wilayah Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI, kemacetan juga terjadi sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Adapun juga upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan melakukan sistem buka tutup jalan untuk para pengendara dari arah utara Patung Kuda menuju Semanggi, dan sistem buka tutup jalan ini bersifat situasional melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan di kawasan Bundaran HI. Kemudian langkah ini dilakukan guna mengurai kepadatan yang tidak terkendali sejak sore hari tadi, dan juga tingginya volume kendaraan ini dipicu karena jam pulang kerja yang juga bertepatan dengan hari terakhir sebelum libur panjang. Selain itu, pengamanan ini juga dilakukan oleh pihak Korlantas Polri di beberapa titik, di mana tadi kami juga memantau ada polisi yang mengatur arus lalu lintas di titik Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Bundaran HI, dan sampai saat ini kendaraan masih padat merayap, dan kita akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta. Laura. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Sekar Wanda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang oknum alumni salah satu SMA negeri di Kota Bandung melakukan pelecehan dengan memasang kamera tersembunyi di toilet wanita sekolah tersebut. Mirisnya, pelaku diduga melancarkan aksinya sejak tahun 2023 saat masih menjadi siswa di sekolah tersebut. AS dilaporkan ke polisi setelah tertangkap tangan memasang kamera tersembunyi di toilet wanita di salah satu villa di Bandung, Jawa Barat. Dari kasus inilah akhirnya terungkap pelaku ternyata juga melakukan aksi serupa saat masih bersekolah di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Dari penelusuran polisi, pelaku memiliki ratusan rekaman video dalam telepon genggamnya yang diambil di toilet wanita. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, pelaku nekat melancarkan aksinya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri karena diduga pelaku mengalami kelainan seksual. CCTV ataupun alat perekam di kamar mandi sekolah tersebut. Jadi yang bersangkutan menaruh alat perekam di kamar mandi dan disimpan di data handphonenya dia sendiri. Nah, itu kejadiannya pada tahun 2024. Nah, maka dari itu kita telah amankan dan telah kita minta keterangan kurang lebih 7 orang. Sementara itu pihak sekolah membenarkan bahwa pelaku merupakan alumni dari sekolah tersebut. Mereka juga baru mengetahui kasus itu usai viral di media sosial. Selama masa sekolah waktu itu, pelaku diketahui tidak pernah menunjukkan kenakalan remaja dan terlihat biasa seperti siswa pada umumnya. Ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi perilaku siswa pada saat ada di sini itu memang seperti layaknya siswa pada umumnya. Untuk kasus-kasus pun tidak ada catatan kasus khusus gitu, itu tidak ada. Paling untuk keterlambatan, tapi itu pun tidak banyak. Begitu sih kalau misalnya untuk selama dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 kemarin gitu. Makanya kami pun cukup kaget gitu. Pihak sekolah sudah memastikan tidak ada lagi perangkat kamera yang terpasang di toilet wanita. Kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk penyelidikan selanjutnya. Pelaku juga sudah diamankan dan ditahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia memotret bahwa mayoritas responden tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Tetaplah bersama kami. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih ramai diperbincangkan publik meski Bareskrim Polri telah menghentikan penyelidikan dan menyatakan keasliannya. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia memotret bahwa mayoritas responden tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Namun pemirsa, masih ada sebagian yang percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Polemik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir di masyarakat meski Bareskrim Polri telah menghentikan penyelidikan dan menyatakan keasliannya. Pada keterangan pers Bareskrim, dinyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo adalah asli. Polisi meyakinkan kesamaan identik, sehingga kasus untuk pelaporan ijazah Jokowi dihentikan. Namun sejumlah pihak masih belum puas dan ingin keputusan tersebut bukan keluar dari polisi, melainkan pengadilanlah yang memiliki kewenangan. Ramainya isu kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ternyata diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei terbaru, Indikator Politik Indonesia memotret ramainya isu seputar pro dan kontra tudingan ijazah Jokowi. Ada sekitar 75% responden yang tahu isu kasus ijazah Jokowi. Namun mayoritas sekitar 66,9% percaya bahwa Jokowi tidak memalsukan ijazah. Mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memalsukan ijazah. Ya, tetapi ada sekitar 19% masyarakat yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah itu ya. Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19%. Lantas bagaimana isu tentang keaslian ijazah Jokowi ini akan diselesaikan? Akankah hasil penyelidikan Bareskrim Polri bisa meyakinkan sebagian publik yang masih belum percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait hasil survei berkaitan dengan polemik tudingan ijazah palsu. Jokowi mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa logika dan penalaran mayoritas masyarakat sehat. Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang ya, masuk, saya kira 68% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka. Dari Istana Merdeka, Macron kemudian mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Saat tiba di kampus UNJ, Macron disambut antusias oleh para mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa yang menyambut kedatangan Macron berebut ingin bersalaman dan berfoto. Macron tak segan menyapa mahasiswa UNJ dan siswa Lab School Jakarta.
Rektor UNJ mengatakan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat membuka peluang kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan dan penelitian yang selama ini sudah terjalin antara UNJ dengan pemerintah Prancis. Sebelum mengunjungi Universitas Negeri Jakarta, Presiden Macron telah terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Macron datang bersama istrinya Brigitte Macron. Kunjungan Presiden Macron beserta delegasi ke Jakarta yang berlangsung pada 27 hingga 29 Mei 2025 itu merupakan rangkaian lawatan luar negeri Macron di kawasan Indo-Pasifik. Sebanyak 11 nota kesepahaman ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Prancis. Pertemuan bilateral kedua negara ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron melangsungkan pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden. Dalam pertemuan 4 mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Rencananya besok Presiden Macron dan Presiden Prabowo pun akan mengunjungi Candi Borobudur. Kunjungan ke Candi Borobudur tersebut merupakan permintaan langsung dari Presiden Macron. Tim TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerapkan kebijakan jam malam bagi para pelajar di wilayah Jawa Barat mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerapkan kebijakan jam malam bagi para pelajar di wilayah Jawa Barat mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi, terkecuali kondisi darurat. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran gubernur tertanggal 23 Mei 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran gubernur nomor 51 PA.03 Disdik tertanggal 23 Mei 2025 dan menetapkan bahwa peserta didik tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21 hingga pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat atau program jam malam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Selasa 27 Mei kemarin menyebut program jam malam akan diterapkan mulai bulan Juni mendatang. Jam malam itu jadi gini, nanti dimulai di bulan Juni dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kita ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh, yang berstatus pelajar mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 9 malam. Kemudian apakah masih boleh setelah 9 malam keluar rumah? Boleh, kalau didampingi orang tuanya, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kemudian dia misalnya ada aspek yang bersifat ekonomi yang harus kita selesaikan, boleh. Selama itu bukan untuk kepentingan nongkrong dan menghabiskan waktu yang tidak ada relevansi dengan kebutuhan hidup dan pendidikan. Dalam surat edaran gubernur tentang pembatasan aktivitas peserta didik ini, turut ditegaskan bahwa peserta didik yang dimaksud mencakup seluruh anak dan remaja yang sedang dalam jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, atau kejuruan dan pendidikan khusus. Menanggapi penerapan program jam malam gubernur, sejumlah pelajar di Jawa Barat turut menyambut baik. Dan diantaranya pun meminta kelonggaran jam malam di malam minggu. Bagus sih buat remaja-remaja, jadi nggak ikut-ikut kayak gangster gitu, jangan tawuran gitu. Terus sama lebih disiplin juga sih ya. Menurut aku setuju aja karena bagus, karena anak-anak juga buat apa ya keluar malam gitu kan, tapi anak-anak pasti kan malam minggu tuh pasti mau keluar ya. Jadi kalau buat malam minggu minta buat Pak Deddy dibolehin.
Gubernur Jawa Barat kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan surat edaran jam malam bagi pelajar di Jawa Barat, mulai pukul 9 malam hingga jam 4 pagi. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari program pembentukan generasi Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, salah satunya menekan tingkat kenakalan anak dan remaja. Dari Bekasi, Depok, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Viking Persib Club, komunitas terbesar supporter Persib Bandung, menolak penerapan sanksi pidana bagi bobotoh yang merusak stadion GBLA. Seraya mengecam keras tindakan vandalisme kemarin, Viking menyatakan lebih mendukung adanya sanksi sosial atau ganti rugi. Perusakan fasilitas dan rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api terjadi saat Persib Bandung menjamu Persis Solo 24 Mei 2025 lalu. Polisi kemudian menangkap 2 orang dan masih menyelidiki potensi adanya pelaku lain. Viking Persib Club, komunitas terbesar pendukung Persib Bandung, tidak sepakat dengan pendekatan hukum pidana kepada orang-orang yang telah merusak GBLA. Meskipun menentang keras aksi perusakan terhadap Stadion GBLA sebagai simbol kebanggaan mereka, Viking lebih mendukung penyelesaian yang mengedepankan sanksi sosial atau ganti rugi. Jadi kita di Viking memang tidak membenarkan adanya perusakan terhadap sarana di GBLA. GBLA ini adalah kebanggaan, stadion kebanggaan kita semua, harus kita jaga sama-sama. Cuman mungkin tadi kalau untuk penyelesaiannya harus dilakukan secara pendekatan pidana, kita juga kurang sepakat karena menurut kita itu tidak tepat. Karena tidak semua penyelesaian itu harus dengan pidana. Aksi vandalisme diyakini terjadi karena para bobotoh ingin mengambil kenang-kenangan dalam euforia kemenangan Persib Bandung menjuarai Liga 1 tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, merespons isu terjadinya PHK hingga 70% di sektor perhotelan sebagai dampak efisiensi. Kadin Indonesia saat ini fokus menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dan menyusun skema insentif bagi industri perhotelan. Dan berikut pernyataan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Karena memang efisiensi ini kan sudah ditetapkan oleh pemimpin untuk dilaksanakan. Tapi saya tidak menafikan, dan kalau secara industri dari Kadin mengerti bahwa peningkatan kerja pasti ada. Tapi Kadin juga ingin fokus untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, kayak hari ini saya lihat di acara Indonesia Maritime Week, ini saya sangat senang sekali. Tadi pertama kali yang saya highlight, dan tadi disampaikan ada 5.000 pengunjung karena mencari kerja ya tadi ya saya dengar. Nah, ini saya senang sekali karena kebetulan ya kita semua kan juga pengen anak-anak kita semua bisa kerja, bisa juga majulah ke depan. Jadi bagaimana Kadin itu menciptakan lapangan-lapangan kerja baru untuk bisa mengimbangi di mana-mana yang tentunya ada juga pemecahan hubungan kerja. Tapi perlu nggak sih Pak Anin stimulus berupa insentif buat industri hotel? Ya, menurut saya perlu, ya, tapi mesti tepat sasaran. Jadi kita akan pertimbangkan dan rembukan di Kadin karena hal-hal seperti ini benar-benar mesti tepat, dan komunikasi kita jalankan dengan pemerintah supaya sinkron implementasinya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki informasi lain untuk Anda. Usai jeda.